awak PD create. Nyaman. Jak kena mengata bahas asal-usul lahirnya stereotype PD create. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Pokoknya tak jaju slogan dan sebutan ke urung PD. PD pernah sama langau-ala lah lagi yang gak pernah kita bahas dalam videonya. Cina hitam lah, dan yang paling sering tadi adalah PD create. Cina. Namun yang menjadi pertanyaannya nih teman Kongko, kibat sejarah Ji sehingga lahir label PD create-nya. Video ini sekaligus juga untuk menjawab permintaan teman Kongko yang banyak request untuk kita bahas ini. Penasaran? Mari kita bahas. Jadi di teman Kongko, PD create atau dalam maknanya PD pelit telah menjadi stereotip yang berkembang di masyarakat Aceh untuk melabeli orang-orang di Kabupaten PD. Namun nih teman Kongko, dari berbagai sumber yang coba kami telusuri, penamaan ini diceritakan bermula sejak zaman masa Kesultanan Aceh. Saat itu PD masih dalam nama Pedir. Masyarakat Pedir selalu menjamu tamu dengan sangat baik, sehingga setiap kali ada tamu yang datang, mereka selalu mengadakan runding keluarga untuk memikirkan apa pelayanan yang bisa diberikan kepada para tamu. Dalam perundingan ini mereka selalu mengatakan waten aja me bungen ia wajib tak kira. Nah, di masa kerajaan makna ini masih dipahami dengan baik, sehingga membuat siapa saja senang berkunjung ke wilayah Pedir karena merasa dihormati dan dihargai sebagai tamu. Namun seiring berjalannya waktu, makna bungen ia kira ini sudah mengalami pergeseran makna. Ternyata perbedaan memaknai kata inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya istilah PD create. Orang-orang di luar PD memaknai bungen ia kira ini dengan makna hitung-hitungan. Maka ladum tak dengar bahasa tak create urang PD. Coba ia ngen bu kira. Sementara makna yang dimaksud oleh orang PD sendiri, kata bungan ia kira ini adalah tuan rumah harus memperkirakan dan mempersiapkan makan dan minum terbaik yang bisa dihidangkan, sehingga kalau ada tamu yang datang, ia akan merasa puas dengan jamuan dari porumo. Nah, tersebarlah benih-benih pemikiran PD create karena makna bungan ia kira ini yang salah pemaknaannya. Tapi pada masa penjajahan, stereotip ini belum begitu populer, dan baru puncak setelah terjadinya perang Cumbo yang membuat kaum Tuku di PD dan bahkan dari kalangan rakyat biasa yang berpihak pada kaum Tuku menyebar ke wilayah Aceh lainnya, bahkan hingga ke luar negeri. Untuk bertahan hidup di tempat orang, mereka berbisnis dagang, dan karakter orang Pidia yang memang pandai dalam berdagang membuat masyarakat Pidia selalu sukses saat berdagang dimanapun berada. Lanjut cerita, kepiawaian orang Pidia berdagang yang mampu menguasai sektor perdagangan dimanapun mereka berada membuat orang-orang kepo dengan cara berdagang orang Pidia. Sebab orang-orang heran rata sago nawak Pidia yang bukan. Nah, ternyata nih teman Kongko, sistem berdagang urung Pidia adalah harga siploh puglosi urung dalam ruang gencok laba. Hantruk pikiran junah menye urung awam, tapi begitulah orang PD. Dari sini nih, sebagian orang kemudian mulai menyebut PD create setelahnya, yang menganggap sangat perhitungan dalam setiap hal tanpa memaknai dengan baik apa maksud perhitungan di sini. Dan kemudian secara turun-temurun mulai terdengar istilah PD create hingga menjadi bahan candaan buat seru-seruan atau bahkan kadang ejekan beneran. Man apapun penamaan Ji, hana masalah menye sekedar pumameha batongkrongan yang baik gara-garanya tampake sesama terus penyemanan. Nyen tak beras setuju. Sebab create adalah sifat personal manusia, bukan sifat suatu kalangan. Oh ya teman Kongko, kalau ada versi lain tentang PD create ini, share bareng kita di kolom komentar ya. Next kita bahas apa lagi ya? Nah rekom, neci komen be. Sampai jumpa di video lainnya.